Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dewan Keluarga Masjid Universitas Padjadjaran merupakan salah satu lembaga tertua di kampus Unpad. Berdasarkan informasi dari beberapa sumber, aktivitas sholat berjamaah sebenarnya sudah mulai dirintis sejak tahun 1962 atau sejak Unpad berdiri pada tahun 1957. Semakin hari, aktivitas tersebut semakin intens, sehingga dibangunlah Mushola Al-Jihad pada tahun 1964. Motivasi pendirian Mushola Al-Jihad ialah untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Sekaligus juga merupakan jawaban atas tantangan kondisi umat pada saat itu. Mushola Al-Jihad turut menjadi saksi bisu perjuangan para aktivis dalam menentang paham komunis. Para pengurus pada fase-fase awal ini pada tahun 1964 sampai 1969, di antaranya Hasan Busair, Nasai, Uzair Zakaria, Bagir Manan, Muhammad Hatta, dan kawan-kawan. Rezim berganti, Orde Baru tepatnya pada dekade 70-an, dengan segala kebijakan yang dikeluarkannya, di satu sisi ternyata berhasil memandulkan aktivitas mahasiswa, sehingga mahasiswa cenderung menjadi apolitis, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sebagai agen perubahan. Namun di sisi yang lain, pada masa inilah kemudian masjid kampus menjadi alternatif bagi kemandulan lembaga kemahasiswaan. Memasuki dekade 80-an, pergerakan aktivis masjid kampus di seantero negeri semakin menggeliat. Maraknya demonstrasi dengan tema-tema bernuansa keislaman telah menghentakkan masyarakat menuju wacana back to Islam sebagai cita-cita bersama. Dewan Keluarga Masjid Universitas Padjadjaran secara aktif terlibat dalam konstelasi dakwah kampus nasional, seperti turut menjadi salah satu pendiri FSLDK, yaitu Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Nasional pada tahun 1986. Bangunan Mushola Al-Jihad kemudian dipugar menjadi Masjid Al-Jihad, dan nama Dewan Keluarga Masjid Universitas Padjadjaran resmi dipakai. Seiring pengembangan kampus Unpad berikut aktivitas kemahasiswaannya di Jatinangor, kemudian dibangun pula Masjid Raya Ibnu Sina pada tahun 1992 sebagai saudara mudanya Masjid Al-Jihad. Islam ideologis semakin mendapat simpati di hati mahasiswa, tidak terkecuali di kampus Unpad. Pada paruh pertama dekade 90-an, melalui para aktivisnya, DKM Unpad proaktif membidangi lahirnya lembaga dakwah tingkat fakultas. Sebut saja misalnya KMPM FISIP, atau sekarang dikenal Dewan Keluarga Masjid Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Badan Kerohanian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi, Dewan Keluarga Masjid Al-Amanah Fakultas Pertanian, dan Permais Fakultas Ekonomi. Di samping itu, untuk keluar kampus, DKM Unpad tetap memainkan peran di bidang tingkat nasional dan regional Jawa Barat. Sementara, masuk paruh kedua dekade 90-an, Dewan Keluarga Masjid Universitas Padjadjaran telah merampungkan risalah pola pembinaannya. Dan di masa ini juga, riak hubungan antara DKM Unpad selaku LDK tingkat universitas dengan LDF-LDF di fakultas terasa tinggi, hal yang lumrah dalam dinamika dakwah kampus. Dewan Keluarga Masjid Universitas Padjadjaran merupakan lembaga yang besar, mempunyai cita-cita yang besar, serta peran yang besar dalam pentas sejarah dakwah kampus di Indonesia. Dari rahim lembaga ini juga telah banyak lahir orang-orang besar. Secara sederhana, dapat kita katakan bahwa rahasia di balik itu semua ada dua, yaitu pola pembinaan yang handal dan aktivis-aktivisnya yang ikhlas.
inilah yang membuat Dewan Keluarga Masjid Universitas Padjadjaran tetap eksis di tengah pasang surutnya organisasi yang lain.